unsur-unsurnya. Posisi unsur-unsur transisi ini ada di bagian tengah tabel periodik. Pada bagian ini, unsur-unsur transisi yang akan dibahas adalah unsur-unsur pada periode 4, yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan seng. Sifat fisik. 1. Semua unsur transisi adalah logam sehingga lebih sering disebut dengan logam transisi. 2. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam. Adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik leleh, titik didih, dan densitas unsur transisi cukup besar sehingga bersifat keras dan kuat. 3. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat-sifatnya energi ionisasi jari-jari atom, titik leleh, titik didih, dan masya jenisnya tidak terlalu banyak berubah. 3. Sifat kimia. 1. Dia magnetik, sedikit menjauhi medan magnet karena seluruh elektron berpasangan. Contohnya Cu, Jn, Ag, Hg, Au, Cd. 2. Paramagnetik, sedikit menjauhi medan magnet karena satu elektron tidak berpasangan. Contohnya logam transisi pada umumnya. 3. Ferromagnetik, tertarik kuat menuju medan magnet karena banyak elektron tak berpasangan. Contohnya Co, Fe, Li. Logam transisi umumnya bersifat paramagnetik karena memiliki orbital d yang mengandung elektron tak berpasangan. Logam transisi memiliki berbagai macam warna karena tingkat energi elektron yang hampir sama yang dapat berpindah-pindah dengan menyerap sinar langsung. Logam transisi memiliki lebih dari satu bilox karena untuk mencapai kestabilan elektron valensi dapat dilepaskan baik dari orbital s atau d. 4. Kegunaannya. Skandium. 1. Skandium digunakan pada lampu intensitas tinggi. 2. Titanium dipakai pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. 3. Vanadium digunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan kelenturan tinggi. 4. Kromium digunakan sebagai pelating logam-logam lainnya. 5. Mangan dipakai pada produksi baja yang berguna. 6. Kobalt digunakan untuk membuat aliansi logam. 7. Nikel digunakan untuk aliase seperti pada baja stainless, monel, alinso, dan nikrom. 9. Tembaga digunakan sebagai kabel jaringan listrik. 10. Seng digunakan dalam pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat. 5. Bahaya. 1. Skandium dapat menyebabkan elektrolysis terutama akibat jangka panjang. 2. Asap vanadium petoksida dapat menyebabkan iritasi parah pada mata, kulit, dan seluruh pernapasan. 3. Logam titanium menimbulkan bahaya kebakaran dan bila terpapar panas di udara bisa meledak. 4. Kromium dapat menyebabkan gagal ginjal, paru, gangguan pernapasan, kulit, dan kanker. 5. Bahaya kandungan mangan. Air yang mengandung mangan di atas tingkat tertentu dapat menderita efek kesehatan yang berbahaya. 6. Kadar besi yang terdapat di dalam air dapat menyebabkan air berwarna coklat kemerahan, menimbulkan bau amis, dan membentuk lapisan seperti minyak. 7. Kobalt dapat meningkatkan gangguan paru dan penyakit jantung. 8. Nikel dapat mencemari air tanah maupun air permukaan baik di laut maupun darat seperti sungai, danau, dan waduk. 9. Adanya logam tembaga pada komponen lingkungan yaitu tanah, air, dan udara memungkinkan perkembangan transisi pencernaan menjadi lebih luas kepada berbagai makhluk hidup. 10. Seng menyebabkan penurunan kesehatan seperti kerusakan fungsi indera serta penurunan kepekaan bau dan rasa. 6. Pembuatannya. Yang pertama, skandium. Pembuatan skandium dengan mengelektrolisis cairan euteknik, kalium, litium, dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Yang kedua, titanium. Pembuatan titanium dengan membuka biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Yang ketiga, vanadium. Pembuatan vanadium dihasilkan dengan mereduksi P2O5 dengan mereduksi campuran silikon dan besi. Yang keempat, kromium. Pembuatan kromium melalui proses Goldsmith dengan mereduksi krom 3 oksida dengan logam aluminium.
Yang kelima, mangan. Pembuatan mangan mereduksi oksidasi mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau melalui proses elektrolisis dan proses aluminotermi dan senyawa MnO2. Yang keenam, Fe. Pembuatan besi dengan cara mengekstasi bijinya dalam tanur hembus dan tanur tinggi. Yang ketujuh, Co. Pembuatan bijinya dalam tanur hembus dan tanur tinggi. Yang ketujuh, Co. Pembuatan kobalt bergabung dengan nikel dan biasanya dengan arsenik. Yang kedelapan, Ni. Pembuatan nikel pengeringan di tanur pengering, kalsinasi dan reduksi di tanur peleburan, di tanur listrik, pengkayaan di tanur pemurni, granulasi dan pengemasan. Yang kesembilan, Cu. Pembuatan tembaga dengan pengapungan flotasi biji diserbukan sampai halus, kemudian dicampurkan air dan minyak. Yang kesepuluh, Zn. Pembuatan seng dengan cara mereduksi kalamin dengan arang biji-biji seng yang utama.